Oke, pada dasarnya tidak boleh ditaati, tidak boleh ditaati. Tapi kalau kita tentang nanti, madorotnya lebih besar atau manfaatnya? No. Faham maknanya 2000 wanita melahirkan tanpa bapak? Diapain tuh? Itulah perang. Welcome to the club. Welcome to the jungle. Akhirnya kemudian yuwassa al-masjid fi ahdi al-Walid. Diluaskan kuburan Masjid Nabawi itu diluasin di masanya Al-Walid ibnu Abdul Malik rahimahullah ya wa ghafarah. Waktu itu Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah itu wali Madinah. Diperintahkan sama Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik waktu itu di mana posisinya? Umayyah di mana Umayyah? Syam. Di Syam. Pusat di Syam. Pada saat itu gubernur Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Lihat, ulama nggak? Ulama dan khalifah nanti pada masanya kan. Nah, Walid mengirim surat untuk meluaskan masjid Nabi dan memasukkan kuburan ke dalam masjid. Kagetlah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia seorang ahli ilmu dan tahu larangan Nabi dalam hal tersebut. Akhirnya dia mengumpulkan para ahli ilmu yang ada di Madinah. Ada Al-Fizari rahimahullah dan lain-lain. La, sebelum masa Al-Fizari. Wallahu a'lam, mengumpulkan wali yang ahli ilmu yang ada di Madinah dan berbicara dengan mereka. Ketika berbicara dengan mereka, mereka memberikan saran agar coba tulis dulu surat deh dengan santun kita. Oke? Memberitahukan kepada Amirul Mukminin bahwa tindakan tersebut keliru dan dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz surat ya dengan adabnya gitu, berkata bahwasanya meminta maaf bahwa kita tidak bisa melakukan hal tersebut dan tidak boleh, Nabi melarang kita, hadisnya demikian. Disampaikanlah kepada pemimpin yang ada. Tapi ternyata Al-Walid berkeras untuk meluaskan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan kuburan ke dalamnya. Sampai akhirnya menekan dan mengancam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan berkata, yani kalau tidak kau lakukan, maka aku akan utus pasukan pada Madinah. Iya kan? Di situ bingung Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Coba lihat. Syuf, mentaati penguasa wajib, tapi pada hal yang bertentangan dengan syariat tidak boleh. Dalam hal ini Umar bin Abdul Aziz taat jangan? Gue nanya, mentaati penguasa wajib gak? Oke. Tapi kalau poin yang diperintahkan adalah poin yang bertentangan dengan syariat gimana? Maka wajib gak mentaati penguasa? Yang wajib mentaati Allah dan Rasulnya atau mentaati penguasa dalam hal itu? Allah dan Rasulnya. Oke? Tapi, kasus yang Anda ceritakan ini, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, harusnya mentaati penguasa atau jangan? Jangan kan? Oke. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pertimbangan maslahat madarat. Oke, pada dasarnya tidak boleh ditaati, tidak boleh ditaati. Tapi kalau kita tentang nanti, madaratnya lebih besar atau manfaatnya? No. Pasukan datang, akhirnya tertumpah darah, fitnah lagi di kalangan umat Islam yang gak habis-habis. Tuh, tertumpahlah darah para kaum muslimin. Dihalalkanlah wanita-wanita dan harta kaum muslimin. Tuh, putri-putri dan istri kaum muslimin. Kalau udah terjadi perang begitu, di zaman fitnah al-Asy'ath saja, 2000 wanita melahirkan, 9 bulan setelah fitnah tersebut, 2000 wanita melahirkan tanpa bapak. Bisa. Dari 3 hari penyerangan pasukan Syam ke Madinah, dikarenakan pemberontakan Asy'ath itu. Faham maknanya 2000 wanita melahirkan tanpa bapak? Diapain tuh? Itulah perang. Welcome to the club. Welcome to the jungle. Itulah perang. Nah, madaratnya lebih besar mana pada saat itu? Apa mau cabut sendiri? Oke, cari option lain. Oke, aku tidak boleh mentaati perintahnya. Jadi gimana dong? Aku cabut sendiri kabur? Menyelamatkan diri? Dan kemudian maslahat kaum muslimin gimana? Yang berada di bawah kuasaku di Madinah? Ayo.
Pada saat itu Umar ibn Abdul Aziz akhirnya mendirikan, bangun. Nah, bahkan ada proses di dalam prosesnya, bahkan sempat tersingkap kakinya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kan kuburannya situ Rasul SAW, Abu Bakar, Umar, gitu kan? Sempat tersingkap kakinya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan utuh. Itu buru-buru dikubur lagi, nangisnya bermalam-malam nggak berhenti Umar ibn Abdul Aziz. Seolah-olah tak pernah dia melakukan dosa yang lebih besar, kekurangan ajaran yang lebih besar daripada hal ini. Karena aib. Nabshu qabril mu'min aibun. Tuh, menggali kuburan seorang mukmin adalah aib. Nggak boleh, itu aib yang besar, nggak boleh. Kalaupun terjadi kesalahan di kuburannya, kalaupun terjadi kesalahan. Yani, dikuburin pakai kafan, dikuburin tanpa kafan, salah nggak? Salah, harus pakai kafan. Oke, katakan seorang muslim udah dikuburin tanpa kafan, ya kekubur nggak ada kafan, gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Digali lagi dan dikafanin terus dikubur lagi, atau dibiarkan? Dibiarkan. Kenapa? Menggali kuburan muslim aib yang lebih besar daripada kagak dikafanin. No, paham? Oh, fikih ya mainannya begitu. So fikih. Ala kulli hal akhirnya dibangunlah, ditaatilah oleh Umar ibn Abdul Aziz perintah al-Walid. Pertimbangannya adalah maslahat dan madarat. Dan itu tepat ijtihad Umar ibn Abdul Aziz pada saat itu paling tepat. Oke? Pada saat itu paling tepat udah. Hukumnya haram nggak padahal membangun di masjid? Membangun masjid di kuburan, gitu loh. Memasukkan kuburan ke dalam masjid, haram nggak? Cuman tetap aja, hukum adalah sesuatu yang ngegantung sampai bumi. Nah, selalu begitu. Pertimbangannya mah maslahat madarat sampai bumi mah. Kalau di ngototin ini gimana, gitu loh. Apa yang terjadi? Sama seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terkena kewajiban mengkisos para pembunuh Utsman. Nah, hukumnya apa kisos? Wajibnya atas siapa? Penguasa. Penguasa pada saat itu Ali bin Abi Thalib pada masanya. Dan dia wajib mengkisos pembunuh Utsman. Tapi ketika hukum di langit wajib, nyampe bumi. Maslahat madarat yang dihitung. Tetap. Ya. Itu yang terjadi, akhirnya jadi fitnah sampai sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada para hamba-hambanya tentang nilai yang seharusnya diyakini oleh seorang muslim. Dikarenakan kaum muslimin sebesar apapun, keterangan yang kita bawakan kepada mereka haramnya sholat di masjid, haramnya memasukkan kuburan di masjid, tetaplah mereka akan tertipu, terkena syubhat bahwa ada kuburan Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi. Itu selalu jadi syubhat kuburiyun dari zaman ke zaman. Kuburiyun, ya. Kuburiyun. Para ulama memang mengatakan orang-orang yang mengkeramatkan kuburiyun. Bukan bahasa ana. Kalau kita mesti mengatakan bahwasanya salahkah kuburan Nabi di dalam masjid? Sah? Cuman pada saat itu kalau mesti dirubah, dikorek, dibongkar, oke? Madarat yang terjadi akan lebih terbayang gak jumlah umat Islam di muka bumi ngamuknya kayak apa kalau sampai setengah Masjid Nabawi dihancurin dan digeser di ke sebelah sonoin, oke? Supaya mengeluarkan kuburan dari masjid. Kira-kira akan justru menimbulkan fitnah yang lebih besar di antara kaum muslimin atau justru membawakan maslahat? Lebih besar. Pertimbangan penguasa itu lebih jauh. Seringkali kita ini nggak tahu apa-apa, makanya jangan ada cerita di Ahlus Sunnah rakyat memaksakan idenya kepada penguasa. Penguasa nggak nurut, ngambek, dia berjemur di jalan. Tuh, itu kan bentuk ngambek Kenapa penguasa nggak nurut sama dia gitu? Yang ngadat dengan idenya. Penguasa lebih idenya, pengetahuannya lebih jauh, mereka lebih tahu apa yang menjadi maslahat dan madarat atas kaumnya. Adapun yang kita ketahui hanyalah sebatas apa yang ingin kita tahu dan ingin kita dengar doang. Dari media-media yang bisa dijamin semuanya lebih dari 50% yang adalah kedustaan, fasik. Nggak ada media yang beriman.